kembali lagi di Ajib ASN Jabar Ikut Bicara. Informasi dari bidang pengembangan aparat pengawas di jabatan fungsional, khususnya tentang pengangkatan calon guru ke dalam jabatan fungsional. Dan satu lagi, uji kompetensi kenaikan jenjang. Jabatan fungsional yang ada di Pemprov Jabar sedang menghadapi hajatan yang cukup besar nih. Sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu teman-teman guru dan mungkin juga termasuk kepala sekolah sudah melaksanakan tugas sebagai guru, ini belum diangkat ke dalam jabatan fungsional. Wajib memiliki sertifikat pendidik dan ini yang akan menjadi guidance kita untuk memprosesnya. Alhamdulillah, gitu. Harus sujud syukur ya Kang Teteh. Betul. Ya. Ini betul-betul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sudah kedatangan lagi Kang Asri. Gegap gempita dong disambut. Nah, Akang Teteh kembali lagi di Ajib ASN Jabar Ikut Bicara. Utek-utek. Nah, baiklah Akang Teteh, di kesempatan pada episode kali ini yang nearly 100 gitu. Nah, hampir episode 100 kali ini nih, kita kedatangan yang spesial seperti biasa. Ini berikutnya adalah kedatangan lagi alhamdulillah sosok seorang Kang Asri yang enggak konon ini mah, enggak hoax. Beliau adalah juara EOTM kita loh dari BKD. Tepuk tangan yang meriah. Bulan Maret ya Kang Asri ya, 2023. Wah, keren dan mengikuti jejak Dahrul. Oh. Dan tahu nggak sih ya Kang Teteh, ini yang diusung ini kemenangan beliau di EOTM bulan Maret tahun 2023 itu, walaupun ini kita bulan Juni ya Kang ya, yes. Cuman proses dari itu kan yang bulan Maret ya, betul. Capaian prestasi bulan Maret adalah yang tidak jauh-jauh dari yang akan kita bahas hari ini. Okay. Pokoknya fungsional gitu mah Kang Asri jagonya gitu. BKD mah punya Kang Asri gitu. Oh iya, belum dikenalin. Kami selalu menyapanya beliau Kang Asri padahal beliau adalah Kang Asep Priyanto SSTP dan beliau adalah analis kepegawaian ahli muda atau analis sumber daya manusia aparatur ahli muda di BKD Provinsi Jawa Barat, khususnya di bidang pengembangan aparatur. Kang Asri, welcome back. Thank you, Teruli. Dan tadi ya disampaikan. Nah, pada kesempatan kali ini tuh kita di medsos ya Kang Asri lagi woro-woronya ya, lagi gencar-gencarnya nih dibombardir dengan informasi dari bidang pengembangan aparatur. Iya. Khususan dari Kang Asri. Yes, betul. Cluenya apa Kang Asri? Cluenya adalah guru dan pengawas sekolah itu. Itu dia. Kang Asri izin saya sampai tidak bosan nih, maksudnya bersemangat nih nyampein berita ke teman-teman Disdik khususnya gitu ya. Untuk berita ini walaupun ada feedback, ini teh kumahanya, ini gimana? Aduh, saya tuh rada bolak-balik aja ke Kang Asri naras. Ya, pasti ya. Nah, ini tempatnya, ini masanya, ini momennya yang tepat untuk kita korek-korek beliau sampai habis gitu. Informasi yang komprehensif terkait tadi guru pengawas di jabatan fungsional guru dan pengawas tadi ya Kang Asri ya. Baiklah, izin sebelumnya saya mau bikin pantun. Bacain. Setuju? Waduh. Baiklah, dicakep-cakepin? Iya. Ada rendang di dandang kari. Cakep. Selamat datang kembali Kang Asri. Cakep. Makasih Teruli. Gak boleh bosan Kak Ajima ya. Ya. Alhamdulillah. Baik. Kang Asri izin. Tadi cluenya kita sudah disampaikan nih sama Kang Asri, ada terkait tadi cluenya guru dan pengawas. Ini tuh tidak jauh-jauh dari pengangkatan, isunya adalah khususnya tentang pengangkatan calon guru dan ke dalam jabatan fungsional. Dan satu lagi nih yang baru kemarin tuh yang diblas abis-abisan nih sama BKD adalah uji kompetensi kenaikan jenjang. Betul. JF guru. Ini teh sebetulnya jangan jauh-jauh dulu deh. JF atau kepanjangannya tuh jabatan pengawas. Kemarin Kang Asri izin nih, saya teh ngeblast biasa. Ini teh pejabat
pejabat gitu. Identiklinya teh, waduh pejabatnya jadi jantan kepala apa gitu kan. Atau identikly dengan struktural gitu ya Kang Asri. Mohon izin nih. Nanti Kang Asri akan meluruskan ya Kang Teteh. JF atau jabatan fungsional itu apa selarasnya Kang? Mangga, the floor's yours. Ya, hatur nuhun Teh Ruli. Saya awali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak nih Teh sudah diperkenankan kembali hadir di studionya Ajib, podcast yang luar biasa gitu ya. Dan mungkin ini kali kedua kalau tidak salah gitu sepanjang tadi yang udah nearly 100 ya. Wah, selamat gitu. Jadi saya juga ini sebuah kehormatan. Betul Teh Ruli. Jadi tadi kalau Teh Ruli juga merasa sangat bersemangat gitu ya, apalagi kami nih Teh yang memang secara TUSI saat ini diberikan amanah untuk mengawal jabatan fungsional yang ada di Pemprov Jabar. Nah, mungkin sekitar 1-2 minggu ke belakang lah ya, kita memang gencar-gencarnya begitu melakukan sosialisasi melalui berbagai media yang kita punya gitu ya, baik itu IG dan lain sebagainya, termasuk WhatsApp lain sebagainya. Karena kita sedang menghadapi hajatan yang cukup besar nih, Teh Ruli. Kenapa saya bilang hajatan, dan mungkin kalau boleh saya ini katakan, saya ingat peribahasa gitu ya. Ada peribahasa pucuk dicinta ulam pun tiba gitu. Nah, gitu. Artinya apa? Karena ini adalah sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu Teh. Tepat. Saya sangat memahami sekali kondisi yang ada di di para guru kita gitu ya, teman-teman guru dan mungkin juga termasuk kepala sekolah yang memang selama ini sudah menanti-nanti nih gitu. Bagaimana kira-kira proses pengembangan karir teman-teman ini gitu. Nah, Teh Ruli, saya izin cerita sedikit gitu ya, bahwa jabatan fungsional itu kita tahu di Undang-Undang ASN 5/2014 itu merupakan salah satu dari 3 jenis jabatan fungsional yang dapat diduduki oleh seorang ASN. Itu ya. Betul. Itu. Nah, jadi kenapa tadi sering kita katakan pejabat gitu ya, yang ya mungkin bagi sebagian masyarakat awam pejabat itu identiknya dengan kepala apa tadi gitu ya, kepala apa. Nah, padahal gitu sejak 2014 kita mengenal adanya pejabat fungsional, yaitu pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional itu sendiri apa? Secara singkat dapat saya sampaikan bahwa pejabat fungsional itu adalah seorang ASN yang dia dalam pelaksanaan tugasnya lebih menitik beratkan pada kompetensi dan keahlian gitu. Jadi, nah oleh karena itu dari saat ini Teh Ruli ada hampir 300 jenis jabatan fungsional. Seingat saya ada 290 lebih ya. Saat ini sudah ada hampir 300 jenis jabatan fungsional secara nasional begitu ya. Nah, beberapa di antaranya itu tadi yang sudah kita kenal gitu ya, ada guru, ada pengawas sekolah, dan khusus untuk di rumpun pendidikan itu setidaknya ada 9 jenis jabatan fungsional. Mungkin kita agak kurang familiar dengan Widya Prada gitu ya, dengan pengembang teknologi pembelajaran gitu ya, ada pamong belajar gitu. Nah, itu juga beberapa jenis jabatan fungsional. Di lingkungan perguruan tinggi kita tahu dosen. Dosen itu tertulis salah satu jenis jabatan fungsional. Mungkin banyak di antara kita yang dosen itu masuknya ke kategori apa? Nah, itu pun salah satunya jabatan fungsional. Nah, jadi itulah tadi gitu, sekelumit dari sebetulnya jabatan fungsional itu apa. Pada kesimpulannya, jabatan fungsional adalah salah satu jenis jabatan fungsional yang dapat diduduki oleh ASN, baik itu PNS maupun P3K. Nah, mungkin seperti itu. Dia. Kan insya Allah jentra ini ya, apa yang udah sampai Kang Asri. Jadi istilah pejabat-pejabat itu sudah clear per tahun 2014 ya kan, Kang Asri tadi disampaikan tidak kok hanya sekedar untuk struktural identically, tapi juga ada pilah fungsional juga, pejabat fungsional, dan diantaranya kami ya kan Kang? Betul. Dan di rumpun pendidikan tadi salah satu diantaranya guru tadi disampaikan. Nah, Kang Asri izin,
di lingkup pendidikan, di dunia atau di rumpun pendidikan itu sendiri, tadi udah disinggung sih ada beberapa gitu ya. Sebetulnya tadi ada berapa banyak sih tepatnya gitu. Yang saya tahu sih hanya ya guru, widya iswa, pengawas mungkin pengawas. Selain itu tadi ada agak-agak asing juga nih. Ini sebetulnya ada berapa banyak nih? Ya, jadi dari 293 jenis jabatan fungsional yang ada di Indonesia ini Teh, memang itu tidak seluruhnya bisa diterapkan atau digunakan di setiap instansi. Nah, jadi ada yang sifatnya tertutup Teh. Tertutup itu artinya si jabatan fungsional tersebut hanya bisa digunakan di instansi pusat gitu. Kemudian ada yang sifatnya terbuka. Nah, yang terbuka itu dia tidak hanya bisa di pusat, tapi boleh juga ada di instansi daerah. Nah, yang instansi daerah pun ada lagi Teh, klasifikasinya. Ada yang hanya bisa di Pemprov, ada yang hanya bisa di kabupaten kota, ada yang bisa keduanya. Nah, jadi itu disesuaikan juga dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional dan juga kewenangan apa yang dimiliki oleh instansi, baik itu pusat, Pemprov maupun kabupaten kota. Nah, tadi untuk di rumpun pendidikan sendiri saya sampaikan sampai dengan saat ini kita kenal ada 9 jenis Teh jabatan fungsional. Nah, itu tadi memang dari ke-9 itu beda-beda Teh. Ada yang hanya bisa di Kementerian Pendidikan sebagai instansi pembina ya. Ada yang bisa di Pemprov, ada yang hanya bisa di kabupaten kota, misalkan penilik Teh. Nah, kita mungkin tahu pernah dengar ada penilik gitu ya. Nah, itu salah satu jenis jabatan fungsional, tapi yang ada di kabupaten kota. Tadi kita sendiri nggak ada. Nggak ada ya di Pemprov, di Pemprov nggak ada ya. Betul, itu mungkin. Iya. Tadi ada 9 ya Kang Teteh. Jadi Kang Asri, karena nggak ada beberapa loh yang bertanya gitu langsung. Saya pengen di rumpun pendidikan, teman-teman di pendidikan mungkin yang sekarang beberapa yang struktural ataupun di luar itu yang berminat untuk fungsional tapi masih di rumpun pendidikan, cinta di dunia pendidikan, tapi masih bingung gitu harus kemana. Nah, berarti kita bisa explore ya teman-teman Kang Teteh untuk dicari gitu di 9 jenis fungsional itu sesuai dengan tadi instansi pembinanya, mau di kementerian, di Pemprov atau di kabupaten kota. Mangga minatnya kemana gitu ya Kang. Kalau di Pemprov atau di Pemkot itu guru pasti ada, selalu ada ya Kang ya. Siap. Kalau dosen berarti maksudnya ke pusat ya? Dosen itu hanya ada di lingkup perguruan tinggi, artinya mereka di bawah Kementerian Pendidikan atau di bawah Kementerian Agama untuk perguruan tinggi yang binaan Kementerian. Siap Kang Asri. Nah Kang Asri izin, kalau misalnya tadi udah disinggung-singgung Pemprov, Pemkab, nah sebetulnya proporsi guru di Pemprov Jabar ini seperti apa nih? Kan sekarang tuh alhamdulillah loh gitu P3K sudah bergelombang-gelombang ya Kang Asri ya. Bertambah gitu tenaga pendidiknya gitu. Nah, ini gambaran nih buat Akang Teteh, buat kita semua seperti apa nih proporsinya? Saya kira tidak hanya di Pemprov Jabar Teh. Karena terjadinya peralihan kewenangan untuk jenjang pendidikan menengah atas. Menengah atas itu berarti SMA, SMK gitu ya. Itu yang diamanatkan oleh Undang-Undang 2000 nomor 23 gitu ya. Itu kan memang berlaku untuk seluruh instansi daerah. Artinya yang tadinya dari kabupaten kota itu kewenangannya dipindahkan ke Pemprov. Nah, itu berkonsekuensi terhadap penambahan jumlah ASN di kita Teh, termasuk di Pemprov Jabar. Nah, secara proporsi sendiri per hari ini boleh saya katakan data per hari ini itu proporsi ASN guru di Pemprov Jabar saat ini sekitar 73% Teh. 73%. 73% dari total ASN. Jadi memang sangat mendominasi Teh ya. Betul. Nah, dari 73% ASN kita itu, kalau karena tadi itu bisa diduduki PNS dan P3K, itu sekarang P3K-nya sudah sekitar di 37%. Nah, ini memang juga sudah semakin bertambah gitu ya. Karena kebijakan beberapa tahun terakhir dari pemerintah bahwa untuk pengangkatan guru dari CPNS itu sudah dihentikan dan digeser ke jalur P3K. Nah, sehingga tadi proporsinya antara PNS dan P3K guru itu sekarang sudah hampir saling mendekati nih Teh. Tadi antara 63% PNS-nya, 37%-nya sudah diisi oleh P3K, itu untuk guru.
Alhamdulillah ya. Jadi Kondisinya sudah iya betul ya Kang Asri. Jadi tadi betul kebijakannya melalui jalur P3 Kak ya untuk teman-teman guru, dan alhamdulillah tadi udah hampir mendekati ya. Ya, betul. Almost 50-50. Jangan-jangan nanti berapa tahun yang akan datang kalau kebijakan belum berubah mungkin akan mostly P3 Kak bisa ya. jadi ya. Iya. Betul. Iya. Baik. Sebetulnya Kang Asri kalau nah ini kan ada fenomena baru nih ya Kang Teteh, karena banyak juga yang bertanya pengangkatan tapi kok ada pelantikan juga gitu kan. Kalau dulu tuh diangkat untuk proporsi untuk posisi sebagai guru gitu kan, seperti itu ya automatically gitu. Tapi sekarang ini mungkin hal baru ya Kang Asri ya, buat kami atau teman-teman guru gitu seperti. Jadi ada pengangkatan calon jabatan fungsional guru dengan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru. Kalau dulu mah naik jenjang teh asal apa gitu kan, automatically. Betul. Nah sekarang ini seperti apa nih Kang Asri? Ya, jadi tadi dari dua hal yang sedang kita garap teh ya. Tadi hajatan kita itu memang yang pertama itu kita ada pengangkatan calon guru nih teh. Jadi posisinya ada teman-teman PNS di kita di Pemprov Jabar yang dia sudah melaksanakan tugas sebagai guru gitu ya, mengajar, membimbing dan lain sebagainya sejak yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS, tetapi sampai dengan saat ini belum diangkat ke dalam jabatan fungsional. Jadi nomenklatur jabatannya itu dalam tanda kutip masih calon guru gitu, atau ada yang menyebut sebagai pelaksana guru. Nah, itu teh kenapa hal ini terjadi? Karena memang dari sisi regulasi ke belakang gitu ya, untuk pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional itu dia sejak dari CPNS menjadi PNS itu jelas belum bisa diangkat ke dalam jabatan fungsional. Karena untuk bisa diangkat ke dalam jabatan fungsional statusnya harus sudah PNS penuh dulu. Betul. Nah, dan khusus untuk guru nih teh, kebijakannya yang ke belakang itu wajib memiliki yang namanya sertifikat pendidik. Sekarang mah itu ya. Ya, yang ke belakang teh. Oh, yang ke belakang itu wajib memiliki sertifikat pendidik. Nah, sedangkan pada saat proses pengadaan itu sertifikat pendidik tidak menjadi persyaratan wajib. Nah, maka ada yang agak kontraproduktif gitu teh dari sisi regulasi, boleh saya katakan. Nah, alhamdulillah makanya kenapa tadi saya katakan ada peribahasa itu ini pas nih teh dengan kebijakan yang sekarang. Karena kemudian pemerintah pusat melalui Kemendikbud dan Kemenpan ini merubah kebijakan tersebut sehingga posisi sertifikat pendidik tadi itu tidak lagi menjadi syarat untuk pengangkatan. Nah, maka bagi teman-teman guru teh bukan hanya guru-guru yang diangkat 1-2 tahun ke belakang teh yang sekarang masih terhambat pengangkatan ke dalam jabatan fungsionalnya, tapi pengangkatan yang mungkin 2014 dan seterusnya gitu ya, itu mereka masih banyak yang memang masih berstatus tadi dalam tanda kutip calon guru gitu. Pelaksana tadi. Betul, atau pelaksana guru karena terhambat dengan belum memiliki sertifikat pendidik tadi. Nah, maka dengan adanya kebijakan baru bahwa sertifikat pendidik itu bukan menjadi syarat pengangkatan, ini kita instansi daerah dapat segera melakukan pengangkatan teman-teman ini ke dalam jabatan fungsional guru, tapi hanya untuk yang jenjang ahli pertama teh. Artinya yang existingnya teman-teman ini sekarang menduduki pangkat 3A dan 3B. Nah, kalau yang 3C ke atas itu juga mekanismenya harus mengikuti uji kompetensi dulu. Kenapa? Karena 3C ke atas itu jenjangnya sudah bukan ahli pertama. Kalau 3C atau 3D itu mereka sudah bisa ke muda harusnya. Nah, sehingga kalau mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus, nanti mereka agak beda tuh teh diangkatnya. Kalau tadi teman-teman yang 3A, 3B ke jenjang ahli pertama, kalau yang 3C, 3D itu bisa langsung diangkat ke muda. Tapi kalau di Pemprov Jabar, alhamdulillah tidak ada teh yang tadi yang calon guru yang pangkatnya 3C ke atas, sehingga kita fokus ke teman-teman yang saat ini 3A 3B yang artinya mereka nanti akan kita angkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional guru ahli pertama, yang mana lini masanya juga sudah kita susun dan ini yang akan menjadi guidance kita untuk memprosesnya. Itu teh yang pertama ya, yang itu pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru dari calon guru atau pelaksana guru. Nah, yang kedua teh agenda kita juga ini karena
waktunya memang bersamaan nih Teh. Betul. Agenda yang kedua adalah kita membuka pendaftaran uji kompetensi. Itu bagi siapa? Nah, ini beda Teh. Kalau yang tadi calon guru atau pelaksana guru, kalau yang uji kompetensi ini bagi mereka yang sudah jabatan fungsional. Jadi yang sudah jabatan fungsional baik guru maupun pengawas sekolah. Nah, jenjang apa? Jenjang ahli pertama yang akan naik jenjang ke ahli muda. Tapi untuk pengawas itu khusus untuk ahli muda yang akan naik ke Madya. Ya, kalau guru tadi ada 2 jenjang. Jadi pertama ke muda boleh, muda ke Madya boleh. Nah, tapi kalau yang pengawas hanya untuk muda ke Madya. Itu Teh. Tadi yang secara prinsip membedakan. Jadi posisi existingnya saat ini jabatannya apa, pangkatnya apa, akan menuju kemana. Itu yang kemudian kita klasifikasikan mana yang pengangkatan, mana yang harus uji kompetensi kenaikan jenjang. Itu clear nih, saya sangat paham sekarang. Kalau kemarin betul-betul masih remeng-remeng nih Kang Asri terkait ini, karena kenapa gitu kan? Karena harus tadi ada prosedur, ternyata memang tadi Akang Teteh ada aturan yang memang di sebelumnya ya Kang Asri, izin saya recalling isunya, infonya. Jadi ada aturan sebelumnya yang mengharuskan pengangkatan itu harus ada sertifikasi terlebih dahulu. Betul. Gitu kan ya Kang Asri. Jantan dari yang tahun 2014 itu belum seluruhnya bisa karena belum memiliki sertifikat. Betul. Seperti itu ya. Nah, tadi Kang Asri sampaikan pucuk dicinta ulam tiba, di antos-antos akhirnya muncul gitu ya kebijakannya yang membahagiakan dan harus disambut bahagia nih sama teman-teman guru adalah pihak kementerian akhirnya menghapus ya Kang Asri kebijakan prasyaratan untuk naik diangkat sebagai ya tadi yang guru pertama itu harus ada sertifikat. Jadi tidak diwajibkan ya. Kalau ada mungkin ya bagus berarti ya. Istilahnya Teh, kalau ada yang mengatakan dikduk atau dukdik. Nah, kalau sebelumnya dikduk, jadi harus pendidikan dulu, lulus dulu baru bisa duduk. Nah, kalau sekarang dia duduk dulu. Baru nanti dia yang bersangkutan mengikuti diklat untuk mendapatkan sertifikasi. Alhamdulillah, gitu, harus syukur ya Kang Teteh. Betul. Ini betul-betul luar biasa nih ya, akhirnya terbuka. Jadi teman-teman, makanya kenapa ya Kang Asri sekarang lagi gembar-gembor ya untuk teman-teman at least harus aware nih, tahu gitu bahwa ini kesempatannya dibuka lebar-lebar. Nah, ini ada tanggal-tanggal timelinenya nggak Kang Asri, izin? Ya, tentu. Secara timeline kita juga sudah susun Teh ya. Secara lebih rinci juga kita akan juga sampaikan di media-media sosial yang kita punya gitu ya Teh ya. Karena memang kita pun harus menyesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh kementerian. Betul. Jadi kapan pendaftaran gitu ya, kapan pelaksanaan verifikasi kita harus kita lakukan, sampai dengan tahapan-tahapan selanjutnya, sampai dengan pelaksanaan uji kompetensi, sampai dengan pengumuman, sampai dengan nanti kapan kita harus mengangkat dan melantik. Iya, jadi Akang Teteh pokoknya pantengin terus deh IG medsosnya, banyak ya Kang. Medsosnya di BKD Jabar gitu, karena itu infonya di situ semua ya, tumplak gitu, tanggal per tanggal dan lain-lain itu. Jadi ada 2 hajatan besar ya Kang Asri sekarang di Bangtur khususnya gitu, di BKD pada umumnya yang terkait fungsional tadi. Saya ulangi kembali nih biar nanti nggak keskip nih sama teman-teman di sana. Ini infonya penting. Jadi kalau tadi disampaikan pengangkatan dari yang pelaksana guru ke guru pertama, itu tadi alhamdulillah syaratnya tidak harus ada sertifikat pendidikan, sertifikat pendidik ya. Lalu berikutnya itu yang dari 3A dan 3B ya Kang Asri. Nah, berikutnya yang untuk yang muda dari 3C dan 3D dibuka kalau mau yang naik jenjang ke Madya, dari muda ke Madya. Nah, itu beda lagi mekanismenya, yaitu dengan uji kom. Betul. Infonya ya harus ada, nanti pasti udah mantang di IG ya, di medsos, di website BKD. Luar biasa nih, jadi clear nih, alhamdulillah tercerahkan. Kang Asri izin nih. Nah, tadi kalau kita fokusnya agak ke guru-guru nih, kalau ke pengawas sekolah itu sendiri bagaimana? Ya, jadi pengawas sekolah itu juga menjadi bagian dari sasaran kita, karena
meskipun kalau pengawas sekolah itu pengangkatan pertamanya dia tidak serta-merta dari CPNS. Tapi untuk menjadi pengawas sekolah itu dia harus jadi guru dulu teh. Baru nanti dari guru dia akan bisa diangkat ke pengawas sekolah. Nah, untuk yang sekarang juga menjadi bagian dari garapan kita, pengawas sekolah itu adalah yang akan naik jenjang. Naik jenjang dari ahli muda ke ahli madya. Nah, itu umumnya yang sekarang mereka sudah pangkatnya 3D teh. Nah, yang angkat 3D ya? Betul. Dan untuk bisa naik pangkat ke 4A itu sebelumnya harus mengikuti dan lulus uji kompetensi dulu, sehingga nantinya akan ada penerbitan SK jabatan fungsional ahli madyanya dulu, baru akan diikuti dengan SK kenaikan pangkat. Jadi itunya dulu, fungsionalnya dulu, baru pangkat. Nah, tapi Kang Asri ini agak sedikit, kalau misalnya belum ke jenjang berikutnya dulu gitu, maksudnya hanya sekedar untuk naik pangkatnya saja dari 3C ke 3D itu beda lagi mekanismenya. Kalau dari 3C ke 3D itu tanpa uji kompetensi. Karena uji kompetensi itu hanya untuk kenaikan pangkat ketika jenjangnya berubah. Ya, karena kalau 3C ke 3D itu meskipun pangkatnya naik tetapi masih di jenjang yang sama, yaitu jenjang ahli muda. Gitu. Sama seperti 3A ke 3B ya, itu kan masih di jenjang yang sama ahli pertama, sehingga itu tidak ada uji kompetensi teh. Jadi uji kompetensi itu hanya untuk 3B ke 3C, 3D ke 4A, atau ketika dari madya mau ke utama itu dari 4C ke 4D. Itu teh. Siap. Seperti itu. Yes. Jantan semakin jelas nih yang remeng-remeng itu ya, Kang Teteh ya. Ada Kang Asri, baik. Nah, ini kita akan tadi kalau terkait pengawas ya, siapa dan berapa banyak sasarannya nih Kang Asri, untuk terus bagaimana jenjang pendidikan untuk teman-teman pengawas itu tadi ya? Ya, jadi yang menjadi sasaran kita memang ini boleh dikatakan cukup banyak teh ya. Karena tadi dari proporsi guru dan pengawas sekolah di kita itu yang hampir melebihi 70% teh ya. Nah, sehingga yang menjadi sasaran kita dari program ini pun untuk yang pengangkatan tadi dari pelaksana guru atau calon guru itu sasaran kita di sekitar 1.500 orang. Ya, itu sekitar 1.500 orang. Namun untuk yang kenaikan jenjang itu memang karena ada beberapa jenjang teh ya. Untuk yang dari jenjang ahli pertama ke ahli muda untuk guru itu sasaran kita di sekitar 1.500 orang. Itu ahli pertama ke ahli muda. Kalau yang ahli muda ke ahli madya ini lebih banyak deh. Sasaran kita di sekitar hampir 4.000 orang, 3.900-an. Tapi untuk pengawas sekolah ini relatif sedikit. Di bawah 100 orang lah, di angka puluhan gitu ya. Nah, si angka-angka sasaran ini pun memang nanti menjadi bagian dari tahapan kita untuk melakukan verifikasi dan validasi teh. Apakah memang seluruhnya teman-teman yang menjadi potensi atau sasaran ini memenuhi persyaratan gitu dari sisi dokumen persyaratan dan sebagainya gitu. Jadi boleh jadi ada di antaranya yang masuk di angka ini yang ternyata belum memenuhi persyaratan, atau ada yang sudah memenuhi persyaratan tapi belum masuk ke data sasaran ini. Karena ini kita pengambilan datanya itu kombinasi antara data Dapodik dengan data kepegawaian yang ada di BKN. Nah, sehingga ini dimungkinkan tadi ada yang masuk ke target sasaran tetapi sebetulnya belum memenuhi syarat karena ada persyaratan-persyaratan lain juga yang harus dilengkapi gitu ya. Tidak ujuk-ujuk begitu masuk sasaran, oh ya berarti pasti gitu ya. Nah, tapi sebaliknya mungkin ada yang tidak masuk di list atau daftar sasaran ini tapi sebetulnya yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk itu gitu, sehingga nanti kita ada mekanisme lanjutan untuk ada mekanisme lanjutan. Jadi jangan hariwang ya. Tadi jadi Kang Asri, data itu tuh tidak ujuk-ujuk ojol-ojol gitu. Betul. Tidak ujuk-ujuk ojol-ojol lah Kang Teteh. Jadi data itu datang dari Dapodik dan tentu juga dengan dari data BKN. Dari data BKN. Itu ya. Betul. Nah, Kang Asri tadi juga disampaikan katanya
mungkin ada irisan-irisan ternyata ada yang tidak masuk ke sasaran padahal sudah memenuhi ataupun bahkan sebaliknya gitu ya. Jadi yang tidak masuk sasaran itu tadi Kang Asri sampaikan akan ada mekanisme lainnya, cara lainnya ya. Betul. Kan ditunggu aja informasinya. Karena kita juga kan sudah punya database kepegawaian Siap Jabar ya. Iya, betul. Nah, Siap Jabar itu juga nanti menjadi bagian dari kita untuk proses verifal selanjutnya nih. Yes. Untuk melihat kembali apakah betul datanya dan sebagainya. Betul. Nah, ini yang kita bicarakan itu teman-teman ASN PNS TO atau napi P3K juga included di dalamnya, Kang Asri? Ya, ini pertanyaan yang banyak juga ya, Teh ya. Saya kira ini di berbagai platform kita juga muncul yang nge-WA ke kita, yang nelfon juga, yang datang langsung gitu ya. Memang pertanyaan ini diantaranya banyak yang muncul. Jadi sebetulnya kalau di pengumuman kita kan di sana selalu terstate status PNS kemudian bagi PNS itu dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaannya kalau kami yang P3K gimana gitu ya. Nah, memang kebijakan baik yang pengangkatan tadi dari calon gitu ya ataupun yang kenaikan jenjang itu hanya diperuntukkan bagi teman-teman karena P3K ini kan sementara ini mostly guru gitu ya, meskipun ada juga JF teknis lain, tapi kalau pengawas kan nggak ada. Jadi untuk P3K yang guru itu memang tidak menjadi bagian dari sasaran ini, baik yang pengangkatan pertama dari calon maupun yang kenaikan jenjang. Jadi ini hanya untuk yang PNS. Nah, kenapa? Mungkin bertanya-tanya ya, kenapa gitu? Kan kami juga ASN. Jangan dianaktirikan dong, Kang Asri. Gitu. Ya, jadi ini hanya merupakan perbedaannya itu hanya terletak pada pola karir dan jenjang jabatan gitu. Jadi kalau PNS itu dari sisi manajemen kepegawaiannya itu totally ada 14 aspek Itu diatur di PP 11 2017 Jungto PP 17 tahun 2020. Itu ada 14 aspek manajemen kepegawaian untuk PNS. Nah, tapi untuk P3K itu regulasinya berbeda bukan di PP yang itu, tapi di PP 49 2018. Nah, perbedaannya kalau yang tadi ada 14 aspek, yang P3K itu hilang 5 aspek. Jadi ada 9. Nah, yang 5 itu berhubungan dengan pangkat, berhubungan dengan jenjang jabatan, berhubungan dengan promosi dan mutasi. Nah, jadi seiring dengan tidak adanya aspek itu, maka teman-teman P3K otomatis tidak masuk ke sasaran ini. Karena mereka tidak ada cerita naik pangkat, tidak ada cerita naik jenjang gitu ya, dan tidak ada cerita pengembangan karir ataupun mutasi. Itu itu sebetulnya yang melatar belakangnya. Jadi bukan karena P3K dianaktirikan dan sebagainya, bukan. Jadi memang secara regulasi mengatur P3K itu tidak ada mekanisme itu. Jadi kalau teman-teman P3K itu sekarang gitu ya, mostly kalau guru itu di jenjang pertama ya gitu. Misalkan kalau saya bisa nggak ke jenjang muda? Bisa, tapi bukan ikut uji kompetensi ini, tapi selesaikan dulu kontraknya sebagai P3K ahli pertama. Anggaplah kontraknya 1 tahun atau mungkin 2 tahun atau maksimal 5 tahun gitu ya. Nah, begitu selesai kontrak yang bersangkutan otomatis berhenti dari P3K, bisa melamar lagi. Melamar lagi mungkin mau langsung ke media juga boleh. Atau dengan utama? Boleh gitu. Kalau memang dibuka formasinya dan yang bersangkutan nanti lulus. Itu gitu. Jadi ke semua jenjang P3K itu sepanjang formasinya ada yang bersangkutan itu mengikuti lagi tes dan dinyatakan lulus, itu berarti dia bisa masuk gitu. Tapi prosesnya bukan kenaikan jenjang melalui uji kom. Itu seperti itu. Ya, makin clear ya. Jadi tadi istilahnya tidak ada itu anak tiri ya untuk teman-teman P3K, jangan hariwang, tapi memang secara aturan ada dasar hukumnya yang berbeda. Jadi ada 5 aspek tadi yang membedakan teman-teman PNS dengan P3K tadi ya, teman-teman. Pangkat, izin Kang Asri, pangkat, mutasi, lalu jenjang, apalagi tadi? Dan promosi atau
perpindahan ke jabatan lain gitu ya, ke jenjang lebih tinggi. Ya, begitu. Jadi itu semua berarti untuk semua P3K ya. Betul. Yang namanya P3K berarti akan berkaitan dengan itu gitu. 5 hal itu yang tidak otomatis ada di situ ya. Betul. Jadi Kang Asri, kalau misalnya saya P3K, saya di Muda, nanti setelah selesai kontrak saya pengen ke Madya, kantun melamar lagi. Coba lagi, ternyata misalnya udah sesuai persyaratan dan lulus, otomatis jadi Madya. Atau bahkan utama tadi kata Kang Asri ya. Betul, itu. Dan untuk P3K itu tidak ada jeda teh. Begitu yang bersangkutan mendapatkan SK pengangkatan P3K, maka sejak saat itu juga berarti yang bersangkutan berstatus sebagai pejabat fungsional. Karena P3K itu untuk khususnya untuk di instansi daerah itu pasti diperuntukkan untuk mengisi formasi jabatan fungsional. Kalau yang CPNS itu bisa beda-beda tuh bisa pelaksana, mungkin dia fungsional gitu ya. Kalau P3K itu pasti untuk mengisi formasi jabatan fungsional gitu. Tapi kalau di pusat bahkan P3K itu bisa langsung mengisi jabatan pimpinan tinggi. CPT ya. Siap. Betul. Ya. Nah kalau begitu tadi mekanisme khususnya tadi udah ya Kang Asri ya disampaikan. Jadi seperti itu untuk teman-teman P3K. Jadi jangan hariwang saya pengen ke Madya, saya pengen ini, saya berarti selesaikan dulu kontraknya, lanjut kita cari lagi peluang-peluang yang sesuai dengan kita inginkan ya Kang Asri, seperti itu. Siap. Nah tadi Kang Asri kita kan sudah bicara ada dua hajatan, ada dua isu ya. Tadi tentang pengangkatan untuk guru pertama. Nah, guru ahli pertama. Nah, untuk yang 3C uji kompetensi. Ya, baik itu yang ke muda, dari pertama ke muda atau kebalikannya dari muda ke Madya gitu ya. Itu seperti apa nih Kang Asri, khususnya tentang yaitu tadi tujuannya juga untuk apa itu sebetulnya, harus ada uji kom terus kan secara aturan baru juga kan konon kita teman-teman fungsional tidak ada lagi, bukan tidak ada sih ya, mekanisme penilaian lain ya untuk angka kredit dan lain-lain itu seperti apa nih Kang? Betul ya, memang uji kompetensi itu sebetulnya sudah digariskan secara payung hukum atau secara regulasi itu di PP 11 yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP 13 2009 Permenpan 13 2019 teh. Nah, hanya saja untuk guru itu di tahun sebelumnya memang belum ada kebijakan uji kompetensi untuk kenaikan jenjang. Sebelum-sebelumnya memang belum ya? Betul, memang belum. Jadi kebijakan kenaikan jenjang kebijakan uji kompetensi untuk kenaikan jenjang guru itu dimulai di tahun ini teh. 2023 ya? Betul, 2023. Nah, uji kompetensi itu tentu tujuannya adalah untuk mengukur dan menilai kompetensi guru atau pengawas sekolah tersebut. Ketika yang bersangkutan mau naik jenjang, apakah sudah dapat dinyatakan layak secara kepemilikan kompetensi atau level kompetensinya untuk dia bisa menduduki jenjang jabatan yang lebih tinggi. Nah, kenapa? Karena di di ketentuan tentang standar kompetensi jabatan ASN itu ada level-level kompetensinya teh. Dan level kompetensi itu mencerminkan kemampuan kompetensi seseorang dan itu harus dimiliki ketika yang bersangkutan akan duduk di jenjang jabatan itu. Jadi kalau yang bersangkutan mau ke muda, berarti level kompetensinya rata-rata harus di angka 3 tuh teh gitu. Dari sebelumnya dia minimal di angka 2 misalkan ketika duduk di ahli pertama dan seterusnya teh. Jadi semakin tinggi jenjang jabatannya, level kompetensi yang dipersyaratkan yang harus dimiliki itu semakin tinggi. Nah, sehingga uji kompetensi ini untuk mengukur itu gitu. Apakah misalkan Teruli gitu ya mau naik jenjang ke Madya, begitu ikut uji kompetensi betul nih sudah memenuhi gitu ya persyaratan untuk level kompetensinya. Nah, maka itu nanti yang bersangkutan akan dinyatakan memenuhi syarat untuk dinaikkan jenjang ke ahli Madya. Itu teh. Makanya nggak heran nih Kang Asri, karena untuk teman-teman guru juga kan pasti, nah ya sekarang mah ada uji kom, apa itu tuh uji kom. Nah, makanya kan hal seperti itu pasti karena memang ternyata secara aturan historinya juga memang baru saat ini ya, baru tahun 2023 diselenggarakan uji. Untuk guru ya? Untuk guru, kalau untuk guru saja. Jabatan yang lain udah lumrah ya. Sudah sejak beberapa tahun terakhir sudah kita lakukan. Iya, betul. Nah, karena ini pertama Kang Asri, kasih bocoran atau materinya apa nih kalau mau uji kom? Iya Kak, Kang Tete setuju ya? Kasih bocoran Kang Asri
kasih. Mungkin ini bukan bocoran ya, Oh, Teh. iya, Karena materi uji kompetensi itu sepenuhnya disusun dan itu menjadi rahasia perusahaannya Kemendikbud. Rahasia perusahaannya Kemendikbud, karena yang nanti akan menyelenggarakan uji kompetensi sendiri adalah tim uji kompetensi pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Kita di daerah dalam hal ini berkolaborasi antara BKD dan Dinas Pendidikan itu berperan sebagai tim uji kompetensi daerah. Nah, tapi perannya adalah mulai dari mempersiapkan target peserta, melakukan sosialisasi, membuka pendaftaran, melakukan verifikasi, validasi, dan lain sebagainya sampai dengan pengusulan peserta yang dinyatakan memenuhi syarat. Nah, setelah itu nanti akan dihandle oleh tim pusat, termasuk di dalam pelaksanaan uji kompetensinya. Nah, materi uji kompetensinya sendiri Teh, secara umum itu ya, secara umum itu terdiri dari 3 aspek penilaian. Yang pertama yang dinilai itu adalah aspek kompetensi manajerial. Yang kedua aspek kompetensi sosial kultural. Dan yang ketiga adalah aspek kompetensi teknis. Nah, yang manajerial sosial kultural itu boleh dipelajari gitu ya. Boleh dipelajari di Permenpan 38 2017. Itu di situ ada lampiran yang menggambarkan ketika level kompetensi untuk ahli muda itu misalkan minimal harus 3. Nah, indikator kompetensinya bahwa kita memiliki level kompetensi 3 itu apa sih? Nah, itu ada di situ. Nah, sedangkan untuk aspek yang tadi kompetensi teknis, itu dasar hukumnya ada di, atau apa namanya, pedomannya ada di Peraturan Dirjen GTK nomor 2626 tahun 2023. Itu mencakup aspek pedagogik, aspek sosial, aspek profesionalisme, dan aspek kepribadian. Nah, jadi itu juga sama. Ada gambaran-gambaran indikator perilaku atau indikator kompetensi yang harus muncul Teh, atau harus terlihat pada saat menjawab soal. Itu Teh. Jadi kalau bocoran mungkin sebatas itu ya, sebatas aspek-aspek yang apa sebetulnya yang nanti akan dinilai gitu ya. Nah, kalau bentuk soalnya seperti apa gitu ya, kami juga tidak mengetahui gitu. Kami juga tidak mengetahui. Tapi ruang lingkup apa yang akan nanti menjadi topik atau bahan dari pelaksanaan uji kompetensinya adalah seputar itu, seputar 3 aspek kompetensi yang kemudian tadi mudah-mudahan bisa dipelajari gitu ya, bisa dipersiapkan oleh teman-teman. Itu tadi dari 2 regulasi yang tadi Teh, ada Permenpan dan Peraturan Dirjen GTK. Itu Teh. Siap. Nggak usah bocoran teknis, yang penting mau ini Kang Asih udah jentre nih ngasih aturan dasarnya. Jadi ada 3 nih Kang tadi yang disiapin. Kalau disiapkan untuk tadi uji kom tadi ya, untuk yang manajerial, sosiokultural, dan teknis. Manajerial dan sosiokultural tadi ada di Permenpan 17 tahun 2000 berapa Kang Asri? Permen yang manajer sosial itu di Permenpan 38 2017. Permenpan 38 tahun 2017 tadi. Nah, itu dibuka aja mangga, tinggal googling ya Kang Teteh ya. Dipelajari tuh aspek-aspek apa saja di dalamnya. Jadi kalau saya mau misalnya Kang Teteh mau ke pertama ke muda, berarti apa saja gitu ya, yang memungkinkan di situ. Lalu dari muda ke madya berikutnya. Nah, untuk yang teknis itu di peraturan Dirjen GTK tadi ya. Jadi kantun de explore lah. Pasti yakinlah tidak ada masalah lah ya. Itu nanti Teh, kalau mungkin ada teman-teman yang bertanya juga gitu ya, itu secara teknis pelaksanaan uji kompetensi seperti apa gitu ya. Betul. Jadi nanti pelaksanaan uji kompetensi itu full daring Teh. Alhamdulillah. Full daring, jadi menggunakan basis aplikasi. Nah, hanya ada yang membedakan, kalau untuk yang jenjang ahli pertama mau ke muda, itu uji kompetensinya hanya berupa SJT. SJT itu Situational Judgment Test ya. Itu bentuk soalnya berupa multiple choice Teh. Jadi pilihan ganda yang mana tentu tim perumus soal gitu ya, tadi berupaya mengukur, menilai, mengcapture apakah seorang guru itu
sudah memiliki level kompetensi yang diharapkan untuk jenjang yang dituju gitu. Kalau tidak salah pilihannya entah A, B, C, D, entah sampai E gitu ya. Tapi yang jelas itu nanti diminta menjawab soal yang paling memilih pilihan jawaban yang paling tepat untuk merespon soal. Itu kurang lebih seperti itu. Itu yang SJT. Itu SJT. untuk yang jenjang ahli pertama ke muda. Nah, untuk yang muda ke madya, baik guru maupun pengawas sekolah itu ada tambahan. Itu adalah uji kompetensi berupa esai. Nah, yang esai pun sama teh, jadi daring gitu ya. Makanya nanti teman-teman guru maupun pengawas sekolah yang akan mengikuti uji kompetensi ini diharapkan dari sekarang mempersiapkan sarprasnya juga teh. Termasuk mungkin apakah mau menggunakan PC, mau menggunakan laptop, harus support, harus sehat gitu ya teh. Jaringan. Jangan sampai betul jaringan. Kemudian wajib ada kameranya juga teh, karena nanti dipantau oleh pengawas gitu. Nah, namun untuk tempat nanti kita di tim daerah masih akan mendiskusikan antara BKD dengan teman-teman Disdik baiknya seperti apa. Apakah disentralkan misalkan atau bisa dibagi kita ke beberapa tempat atau baiknya nanti seperti apa. Itu nanti kita juga akan melihat kekuatan atau jumlah total pesertanya dulu. Kalau nanti usulan semuanya sudah masuk dan berapa yang dinyatakan lulus, untuk kita menentukan tempatnya mau diatur seperti apa. Itu mungkin teh. Janten Akang Teteh izin ya, kita ngantosan deh. Pokoknya tim BKD akan merapat nih ke teman-teman di Disdik ya, Kang Asri, untuk pelaksanaan teknis. Jadi jangan hariwang, tapi pastikan itu aman, PC, jaringan aman gitu ya. Jangan sampai hal-hal teknis menghambat ya, Kang Asri ya. Sayang banget momen ya. Betul teh. Dan mungkin kalau punten ya, sekarang kan sudah mendekati hawa-hawa liburan anak-anak ya. Gitu. Jadi bagi Bapak Ibu guru dan pengawas sekolah nih yang masuk menjadi sasaran dan sudah mendaftarkan diri dan nanti terpanggil, mungkin dari sekarang planning liburannya diatur sedemikian rupa. Kayak belajar ya? Gitu ya, saya. Pertama mungkin untuk belajar mempersiapkan diri, yang kedua karena jadwal untuk pelaksanaan kapan uji kom baik tadi yang SJT maupun untuk yang isai itu sudah jelas, sudah ditetapkan. Dikosongkanlah dulu gitu di tanggal itu gitu. Jangan sampai nanti bentrok teh. Agenda padat liburan kan? Iya, pada saat lagi waktunya ujian, aduh ternyata udah di depan pantai, sinyal hilang gitu kan nanti sebagainya gitu. Jadi mungkin ini perlu disusun skala prioritas juga ya untuk mengatur waktu lah gitu. Nanti bagi teman-teman gitu sedapat mungkin agar si jadwal yang nanti akan kita sampaikan juga teh di media-media kita itu menjadi acuan nanti teman-teman untuk mengatur jadwal gitu. Dan termasuk mungkin ketika ada tugas-tugas mungkin teh, ketika ada tugas-tugas mungkin masih bisa didiskusikan dengan atasannya nih, mungkin dengan Pak Kepala Sekolahnya gitu, Pak, karena saya mendapatkan tugas ini barangkali nanti bisa diatur lagi sebagaimana baiknya. Itu mungkin teh. Jantan nih catatan khusus nih, catatan kasih sayang dari Kang Asri. Iya, betul gitu. Jangan sampai karena memang mau liburan tadi momennya justru karena mau liburan sih Kang, mendingan bagus untuk persiapan idealnya. Iya. Idealnya siap. Nanti mungkin Bapak Ibu Akang Teteh yang teman-teman guru dan pengawas menyiapkan all out deh, insya Allah biar lulus nih seperti itu. Nah Kang Asri, tadi kan sebenarnya kita sudah sekilas nih membahas hubungan hubungan kita baik-baik saja kan? Si antara kenaikan pangkat dengan uji kompetensi itu seperti apa nih realnya atau mekanismenya atau tadi Kang Asri sudah sekilas gitu menyampaikan, tapi ini seperti apa nih biar teman-teman makin clear, makin jelas betul. Memang teh untuk kenapa sekarang ketika muncul uji kompetensi kemudian juga beberapa pertanyaan itu berdatangan juga ya teh ya gitu. Apakah misalkan kenaikan pangkat itu mendahului atau kenaikan pangkat belakangan atau konsekuensi dari uji kom itu seperti apa gitu ya teh. Nah, memang ini izin perlu kami jelaskan bahwa khusus untuk jabatan fungsional teh, ketika tadi ada kenaikan pangkat yang masih dalam satu jenjang yang sama, itu tentu tidak perlu uji kom ya teh. Jadi cukup melengkapi dokumen persyaratan yang memang
diharuskan ada untuk proses kenaikan pangkat, itu kenaikan pangkatnya bisa berproses. Tapi kalau untuk kenaikan pangkat yang berkonsekuensi ke perubahan jenjang jabatan, tadi saya ulangi lagi, misalkan dari 3B ke 3C, 3D ke 4A, 4C ke 4D. Nah, itu harus mengikuti dan lulus uji kompetensi dulu. Nah, kalau nanti sudah lulus uji kompetensinya, itu dari kementerian akan menerbitkan yang namanya rekomendasi. Rekomendasi itu menjadi dasar PPK. PPK dalam hal ini Pak Gubernur, itu untuk melakukan pengangkatan melalui mekanisme kenaikan jenjang. Jadi dinaikkan jenjangnya dulu Jadi naik jenjang dulu. Betul. Yang tadinya dia ahli pertama, pangkatnya 3B, akan diterbitkan SK kenaikan jenjang dari ahli pertama ke ahli muda. Nah, baru setelah itu SK jabatan yang barunya, SK ahli mudanya itu, atau teman-teman banyak nyebutnya SK Japungnya gitu ya. SK Japung mudanya itu menjadi syarat berikutnya untuk proses usulan kenaikan pangkat. Jadi pangkatnya mengikuti. Gitu. Jadi tahapannya uji kom, lulus, terbit sertifikat, kemudian kenaikan jenjang berupa SK kenaikan jenjang, kemudian kenaikan pangkat dengan eviden berupa SKKP 3C kah, 4A kah, dan seterusnya. Itu jelas sekarang. Jadi jangan hari uang ya. Kalau misalnya tadi mau teman-teman yang mau naik jenjang otomatis naik jenjang dulu, berarti ketika nanti si SK Japungnya udah lungsus, sudah turun, jangan khawatir, don't worry, be happy, karena ada periode-periode naik pangkat ya, 1 tahun itu 2 kali ya Kang ya. Jadi bisa tinggal di April, bisa di Oktober. Nah, kantun si SK itu tuh disiapkan untuk periode yang mana yang paling mendekati paling ya gitu Kang Asri ya. Betul. Siap. Nah, gitu ya, sudah semakin jelas nih Kang Asri. Ini kan hajatan-hajatan begini tuh luar biasa ya. Earn a lot of energy, pikiran, perasaan. Betul. Koordinasi dari pusat dan lain-lainnya gitu kan. Ini ada kendala tersendiri nggak? Seperti apa nih? Terus bagaimana nih cara mengatasinya? Kendala tentu ada ya Teh ya. Tapi kita tidak melihat ini dari sisi kendala atau hambatan gitu. Kita coba geser ke sisi positive thinkingnya, bahwa ini tantangan lah buat kita. Nah, maka bagaimana agar tantangan ini juga bisa menjadi sesuatu yang positif gitu ya. Nah, strateginya ya tentu kita membangun kolaborasi. BKD di sini tidak berdiri sendiri, tidak berjalan sendiri, tetapi kita sudah membangun kolaborasi dengan teman-teman di distrik, gitu ya. Teman-teman di distrik di sana ada dari tim di bidang GTK, ada tim dari sekretariat, bahkan seluruh unsur yang ada di cabang pendidikan 1 sampai dengan 13 kita sudah membangun kolaborasi. Mulai dari bagaimana kita menyusun rencana, tahapan, kemudian kita melakukan sosialisasi pun bersama-sama, kemudian kita merespon pertanyaan-pertanyaan yang muncul pun gitu. Ini juga kita secara bersama-sama. Dan saat ini sambil juga proses tahapan sosialisasi masih kita lakukan, kita pun sudah mulai running ke tahap verifikasi dan validasi usulan yang masuk. Karena teman-teman guru ini sekarang sebagian sudah ada yang merespon gitu ya, pengumuman yang kita buka. Dan ya sudah hampir sekitar 1.500-an lah yang saat ini sudah masuk gitu ya, alhamdulillah. Nah, ini sekarang pun kami sedang running untuk proses verifikasi validasi tim BKD dan tim Disdik gitu ya. Nah, dan ini akan kami lakukan terus gitu kolaborasi ini, kerjasama ini, saling menginformasikan, saling menguatkan gitu ya, saling mengisi satu sama lain tentu gitu ya. Nah, dan dengan hal ini kami yakin gitu, insya Allah si tahapan-tahapan semua ini akan kita bisa lalui dengan lancar sampai dengan nanti pada akhirnya bisa ada penerbitan rekomendasi dan pengangkatan. Nah, tentu kita juga butuh support nih dari semua pihak gitu ya. Nah, terutama teman-teman yang ada di lingkungan sekolah atau mungkin rekan-rekan sejawatnya gitu. Karena tidak menutup kemungkinan ada yang menjadi bagian dari sasaran peserta sampai dengan saat ini mungkin masih belum terinformasikan. Meskipun kita berbagai upaya sudah kita lakukan medsos gitu ya, WA, Blast dan lain sebagainya. Kemudian kita sudah posting pengumuman itu di
NIP by NIP seluruh pegawai teh gitu, bahkan gitu ya. Nah, jadi apa semua upaya sudah kita lakukan, tapi kan mungkin saja gitu ya. Nah, oleh karena itu melalui apa namanya media-media lain gitu, kami harapannya ini juga kita bisa dibantu supaya jangan sampai ada yang ini tidak terinformasikan. Nah, minimal terinformasikan lah. Urusan nanti yang bersangkutan Mau itu sudah atau betul, tidak, apakah gitu ya? mungkin sudah memenuhi syarat atau belum, itu kan next gitu ya. Betul. Tapi minimal informasi ini kita harus sampai dulu ke semua tadi yang menjadi target sasaran. Betul. Itu mungkin teh. Jadi kalau boleh dikatakan tadi tantangannya adalah karena begitu banyaknya sasaran kita, guru kita yang tadi jumlahnya itu sekitar 34.000. Betul. Kemudian juga secara demografis juga kan 27 kabupaten kota gitu ya teh ya. Ya jadi mungkin itu bagaimana kita supaya lebih menjangkau lagi minimal informasi itu sampai. Betul. Itu mungkin teh. Siap. Tadi. Jadi jangan hariwang kendala mah kita bersama-sama ya. Yes. Untuk kebaikan semua nih, terutama teman-teman guru ini ya. Betul, Dan pengawas. Nah, Kang Asri, kalau misalnya teman-teman ya ada yang belum udah ikut gitu ya, tapi belum lulus belum memenuhi persyaratan atau bahkan masih ada kesempatan seperti itu? Ya, insya Allah ini bukan bagian dari kesempatan tidak datang dua kali gitu ya. Oh ya, insya Allah ya. Jadi meskipun ini adalah kali pertama kita gitu ya, tapi tentu kami berharap agar teman-teman guru maupun pengawas sekolah yang memang sudah memenuhi persyaratan itu bisa diikuti gelombang pertama ini atau kesempatan pertama ini. Jadi kita tidak ingin ada unsur kesengajaan, saya mah ikutnya nanti aja. Padahal kesempatannya sudah menghampirinya sekarang, sudah terbuka sekarang gitu. Ayo kita mengajak, kita manfaatkan kesempatan pertama. Kenapa? Khawatir di kesempatan pertama belum lulus gitu. Meskipun itu tidak kita harapkan ya teh, tapi kekhawatiran itu kita antisipasi. Jadi kalau di kesempatan pertama kita sudah coba ikut dulu sepanjang memenuhi persyaratan, ya siapa tahu juga lulus di kesempatan pertama kan alhamdulillah gitu. Tapi kalau ternyata qadarullahnya misalkan belum, begitu kesempatan kedua datang bisa ikut lagi. Nah artinya memang kesempatan kedua dan berikutnya itu insya Allah ada ya. Namun tentu kita menyesuaikan dengan bagaimana jadwal yang nanti akan dibuka oleh kementerian. Apakah mungkin di tahun ini ada lagi gelombang kedua atau gelombang keduanya baru muncul lagi di tahun depan. Nah itu kita juga belum ada informasi lebih lanjut. Yang jelas teman-teman yang sekarang sudah memenuhi persyaratan terpanggil, hayu segera registrasi, lengkapi dokumen persyaratannya, tata caranya juga sudah kita sampaikan. Nah nanti tinggal menunggu tuh teh proses verifikasi validasinya gitu, apakah memang memenuhi syarat atau belum. Nah nanti tinggal ikuti tahapan-tahapan berikutnya. Itu teh. Ya kantun ngantosan kita ya. Tapi mendingan ikutan kalau dibuka ada nama by name, kesempatannya ada mending ikut ya Kang ya, disiapkan itu ya. Betul. Nah Kang Asri, kalau misalnya ternyata nih ada calon guru yang belum masuk daftar nominasinya bagaimana ini kita? Ya, berarti kalau lapornya tadi kemana? Berarti kalau tadi penjelasan sebelumnya untuk yang uji kom ya kan? Iya, itu uji kom. Betul. Nah, kalau untuk yang mekanisme tadi pengangkatan calon guru atau pelaksana guru, itu kemarin kan kita sudah publish nominasinya ya. Nah, nominasi itu. Nah, boleh jadi masih ada nama-nama di luar itu yang belum kakemot gitu ya oleh kami gitu. Nah, itu silahkan berlapor. Kemarin di postingan itu sudah kami sampaikan ada nomor call center. Nah, nomor call center itu ada satu orang yang mewakili BKD dan satu orang yang mewakili Disdik. Nah, itu silahkan insya Allah 1 kali 24 jam siap merespon gitu ya. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang saya memenuhi tuh kriteria itu gitu ya. Saya 3A 3B, status masih calon atau pelaksana gitu ya, belum pernah diangkat, tapi kok di list itu saya nggak ada. Nah boleh itu silakan berlapor. Nanti kami akan akomodasi tentunya memang sepanjang itu sudah memenuhi dengan persyaratan gitu ya teh. Nah tapi pertanyaannya juga teh ada muncul gitu. Saya guru SD, guru SMP kok nggak ada ya di list itu. Nah, ayo gimana itu gitu. Berarti teh luar biasa. Jadi medsos BKD itu ketika muncul pertanyaan ini diakses oleh tidak hanya guru-guru yang ada kewenangan di Pemprov gitu ya. Nah, jadi memang butuh pemahaman juga bahwa
informasi yang kami share kemarin itu adalah sesuai dengan kewenangan kita di Pemprov itu untuk jenjang menengah atas. Jadi untuk SD SMP silakan Bapak Ibu gurunya berkoordinasi dengan kabupaten kota masing-masing. Di sana ada Disdik, ada BKPSDM. Itu mungkin. Nah, itu tadi kalau Kang Asri kalau misalnya yang tadi belum ada daftar nama nominasi bisa lapor, terus sampai kapan nih? Ada batas waktunya nggak? Ya, kalau untuk batas waktu pelaporan sementara ini karena lini masa yang kita persiapkan untuk garapan yang pengangkatan tadi ya Teh, yang dari pelaksana guru atau calon guru itu ingin kita tuntaskan di bulan Juli. Kita pengen sudah tuntas di bulan Juli, maka untuk batas waktu pelaporan itu kita berikan sampai dengan tanggal 20. Tanggal 20 bulan Juni. Nah, kenapa sampai dengan tanggal 20 bulan Juni? Karena masih ada tahapan-tahapan yang harus kami lakukan, termasuk juga dengan Disdik. Nanti Disdik akan mengklirkan kembali usulannya, kemudian masuk ke BKD, nanti kami juga akan melakukan proses lagi verifikasi validasi, barangkali ada hal-hal yang kurang pas gitu ya. Nah, setelah itu nanti kami akan masuk ke tahap pengangkatan sampai dengan mengagendakan pelantikan. Nah, itu yang ingin kami selesai di bulan Juli. Nah, oleh karena itu kami juga mohon kerjasama nih dari Bapak Ibu guru kalau memang merasa segera gitu, jangan ditunda-tunda. Itu mungkin. Siap, laksanakan bos. Gitu. Siap, laksanakan Kang Asri. Nah, Kang Asri. Nah, ini kan sebetulnya tadi jabatan fungsional itu tidak hanya guru juga toh, gitu kan? Hampir semua perangkat daerah sekarang itu tadi sekian ratus sampai 400 itu fungsional itu ada beredar di mana-mana. Nah, ini untuk ada juga nih Akang Teteh yang menanyakan bagaimana kebijakan pengangkatan JF yang selain guru, Kang Asri? Oh iya. Berarti ini untuk yang PN saat ini sudah menduduki sebagai PNS penuh gitu ya, sudah 100%, dan pada saat diangkat yang bersangkutan untuk mengisi formasi jabatan fungsional. Memang Teh, data yang ada di kita, yang ada di BKD itu teman-teman PNS formasi jabatan fungsional yang mana mereka itu TMT CPNS-nya itu di tahun 2022. Dan di awal 2023 kemarin mereka sudah diangkat sebagai PNS penuh gitu ya, atau PNS 100%. Itu jumlahnya ada 305 orang. Ada 305 orang dan itu tersebar di 12 perangkat daerah Teh. 12 perangkat daerah, dan itu mereka jenis JF-nya itu ada 35 jenis. Itu data yang kita miliki. Nah, mereka treatmentnya akan seperti apa? Itu nanti akan kita proses pengangkatan ke dalam jabatan fungsionalnya itu tanpa melalui uji kompetensi lagi gitu. Kalau dulu Teh yang mereka-mereka ini gitu ya, itu sebelum diangkat ke dalam jabatan fungsional ada tahapan lagi harus mengikuti uji kompetensi. Nah, tapi kalau sekarang pasca PP 17 2020 itu sudah tidak ada lagi uji kompetensi untuk yang memang dari awal PNS itu untuk mengisi formasi itu. Ini untuk pengangkatan pertama kalinya ya, bukan naik jenjang. Nah, jadi tidak ada uji kompetensi lagi, maka nanti kita akan berkoordinasi dengan teman-teman pengelola kepegawaian di 12 perangkat daerah tadi. Ayo kita kolaborasi lagi sama-sama proses pengangkatannya sehingga mereka pun nanti pada akhirnya akan bisa menduduki jabatan fungsional sesuai dengan formasi yang dilamar. Gitu. Jadi seperti itu ya Kang Asri ya. Nah, Kang Asri, jika teman-teman nih masih ini udah sekian panjang nih Kang Asri udah menyampaikan. Nah, tapi masih penasaran nih. Ada yang pengen naroskeun, ada yang pengen konsultasi, ini harus kemana dan seperti apa dan bagaimana? Iya, kita terbuka ya, Teh Ruli, kita terbuka setiap pertanyaan, insya Allah kita berupaya respon gitu ya, sejelas mungkin karena tentu informasi ini bagian penting dari kelancaran proses yang akan kita lakukan ini sendiri gitu. Jadi oleh karena itu silakan Bapak Ibu guru maupun mungkin pengawas sekolah atau mungkin para ASN lain yang ada di Pemprov Jabar yang membutuhkan informasi-informasi baik seputar program nih, 2 program ini yang sedang kita garap maupun hal-hal lain seputar jabatan fungsional, itu kita ada
layanan call center deh. Ya. Layanan call center itu boleh WA, boleh telepon, atau tentu kita di BKD secara tatap muka juga ada gitu ya. Bisa datang Help langsung desk ya. di sana, betul gitu. Atau melalui mungkin boleh komen-komen aja di medsosnya BKD. Tentu insya Allah. nanti juga kita akan sisir nih ada pertanyaan seputar apa, nanti akan direspon oleh memang yang membidangi itu gitu. Siap. Jadi silakan, kami sangat terbuka teh untuk itu. Nanti call center juga sebenarnya udah disampaikan ya di WA di medsos kita ya, bahkan betul. yang literally bidang per bidang gitu ya, Yes, sesuai dengan itu. betul, ya. Tapi kalau mau ini mah kantun sumping lah ke BKD ya supaya semakin dekat. Iya. Datang aja langsung bisa atau tadi Kang Asri sampaikan di medsos, komen nanti kita sisir dan pasti kita insya Allah optimalkan untuk menjawab ya. Betul. Untuk itu. Iya. Nah baiklah, sudah panjang sekali Kang Asri sudah menyampaikan, tapi tadi disampaikan ayo kalau misalnya ada yang mau diteruskan silahkan, kami terbuka gitu ya. Nah Kang Asri, ini penutup nih, apa harapan nih atau ada pesan khusus nih untuk Akang Teteh khususnya untuk di 2 hajatan kita ini gitu, seperti apa dan bagaimana? Siap. Silakan. Oke, ya makasih. Kalau sebagai pesan mungkin ya, pesan sekaligus harapan lah. Pesan dan harapan kami tentu Bapak Ibu guru yang penting karena kita proses proses kepegawaian di kita sudah fully digital ya. Yeah. Fully digital. Jadi berbagai platform layanan kepegawaian yang sudah kita bangun itu tidak akan berjalan optimal itu ketika database kepegawaian Bapak Ibu ASN sendirinya tidak lengkap. Oleh karena itu kami berpesan, kami berharap yuk dicek kembali posisi-posisi kolom-kolom dokumen kepegawaian yang ada di akun Siap Jabarnya masing-masing. Kalau memang ada yang masih bolong-bolong padahal dokumennya udah ada, segera di-upload. Kalau ada yang udah kadaluarsa, segera di-update. Itu kenapa? Karena itu yang nanti akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses berikutnya. Betul. Boleh jadi yang bersangkutan pada saat proses verifikasi validasi berstatus TMS, tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena ada dokumen yang bolong tuh teh ketika ditarik datanya dari Siap Jabar. Aduh, memang karena belum diupload gitu ya. Betul. Padahal ini kok udah kadaluarsa, paling bersangkutan udah punya yang baru gitu, belum diupdate. Betul. Itu mungkin teh. Dan khusus untuk teman-teman nanti yang akan mengikuti uji kompetensi gitu ya. Harapannya dari sekarang mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tentu tadi ada hal yang bisa dipelajari, ada hal-hal planning waktu yang juga harus disusun sedemikian rupa dengan tepat gitu ya teh. Agar apa? Agar proses mulai kita dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan nanti selesai seluruhnya bisa berjalan dengan lancar dan tentu harapannya mencapai apa yang kita inginkan bersama-sama. Mungkin itu Teh Ruli. Amin. Insya Allah. Semuanya, Baiklah, nih Kang Teteh ya. Jadi kita highlight nih. Jadi untuk isu ini episode 99 loh, 99 degrees, nomor cantik. Di episode 99 ini kami highlight dan ini khusus untuk teman-teman di guru dan pengawas, untuk jabatan fungsional guru dan pengawas. Jadi ada 2 agenda besar dari BKD dengan timeline tadi yang sudah Kang Asri sampaikan. Itu adalah tadi pengangkatan calon guru ke dalam jabatan fungsional, disambut gegap-gempita dengan aturan barunya, dan satu lagi adalah uji kompetensi kenaikan jenjang guru. Kedua-duanya khususnya untuk yang uji kom, siapkan baik-baik waktunya untuk persiapan teknis, non teknis dan materi-materinya ya Kang Asri ya. Siap sekali. Laksanakan ini. Mudah-mudahan kita bisa ada lagi nanti info-info update lainnya untuk teman-teman ASN di Pemprov Jabar khususnya gitu ya. Semangat semuanya. Iya, semangat pokoknya mau yang pengangkatan ataupun uji kom dan semua juga. Betul. Ayo kita semangat gitu ya. Nah, Kang Asri atau nun ya. Sudah berkenan seperti biasa gitu untuk menyampaikan info-info menarik yang dibutuhkan Akang Teteh di sana, dan jangan lupa katanya subscribe, komen dan follow sosmednya BKD Jabar untuk gitu Jabar ya. Juara seperti itu. Baiklah, dadah. Ajib-ajib ASN Jabar ikut bicara. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum.